Pedang Ruknabat adalah pedang pusaka milik Raja Kai Khusrau, penguasa Pars yang pertama. Pedang itu juga menjadi simbol legitimasi Raja Pars yang sesungguhnya. Setelah membawa Hilmes kabur dari benteng Saint Immanuel, penyihir hitam lalu menyarankan Hilmes untuk mencari pedang tersebut untuk membuktikan dirinya sebagai keturunan Raja Kai Khusrau dan juga layak menjadi Raja Pars yang sesungguhnya. Sementara di lain sisi, benteng Peshawar mendapat serangan dari pasukan kerajaan Turan yang dipimpin oleh Jenderal Turan yang bernama Jinong. Setelah Pangeran Arslan dan pasukan utamanya pergi meninggalkan benteng Peshawar, kerajaan Turan sangat yakin kalau mereka bisa merebut benteng itu yang hanya dijaga oleh sedikit prajurit. Di saat pasukan Turan berusaha mendobrak masuk ke dalam benteng, Pangeran Arslan dan pasukannya tiba-tiba datang menyerang mereka dari belakang. Pertempuran di antara keduanya pun tak bisa terhindarkan. Namun, serangan dadakan itu membuat pasukan Turan sangat kewalahan, yang mana para pasukan Pars menyerang mereka dari berbagai arah. Melihat keadaan itu, Jinong pun secara terpaksa memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur dan kembali ke pangkalan. Penyerangan ini terjadi setelah 1 bulan keberangkatan Pangeran Arslan dari benteng Peshawar. Pangeran Arslan dan pasukannya yang sudah setengah jalan menuju Ekbatana terpaksa harus kembali demi mempertahankan benteng Peshawar. Pangeran Arslan pun sangat berterima kasih pada Lucian yang telah bekerja keras melindungi benteng selama ia pergi. Kendati demikian, masalah masih belum berakhir, sebab pasukan Turan belum sepenuhnya mundur dan berada tak jauh dari benteng. Atas hal itu, Pangeran Arslan lalu memutuskan untuk mengatasi Turan lebih dulu sebelum berangkat menuju Ekbatana. Setelah menghabiskan beberapa hari melakukan pencarian, Hilmes dan prajuritnya akhirnya berhasil menemukan makam Raja Kai Khusrau di Gunung Demavan. Dari dalam peti mati Raja Pars pertama itu, Hilmes akhirnya berhasil menemukan pedang pusaka yang dicarinya. Di saat Hilmes berpikir bahwa dirinya sudah berhasil mendapatkannya, Gif tiba-tiba datang menyerangnya. Ternyata, Gif juga ikut mencari pedang itu, seperti yang telah ditugaskan oleh Narsus padanya. Keduanya pun saling bertarung satu sama lain, dan berkat kelincahannya, Gif akhirnya berhasil merebut pedang itu dan dengan cepat keluar dari tempat itu. Namun, Sandes tidak membiarkannya pergi begitu saja dan langsung menyerang Gif dari kejauhan, yang kemudian membuat Gif terjatuh begitu juga dengan pedang pusaka yang dibawanya. Pada waktu yang bersamaan, beberapa prajurit ksatria suci yang diperintahkan oleh Bodin muncul dan langsung membawa pedang itu pergi. Berpindah menuju ibu kota Ekbatana, di mana Guiscard pergi mengunjungi Raja Andragoras untuk yang pertama kalinya, guna mencari tahu apa tujuan Hilmes yang sebenarnya, dan juga apa yang terjadi di antara Hilmes dan Raja Andragoras. Alih-alih menjawab semua pertanyaan dari Guiscard, Raja Andragoras malah tertawa. Dan secara tak terduga, ia memutuskan rantai yang mengikat kedua tangannya dan langsung menyerang Guiscard. Raja Andragoras berkata kalau ia sudah menunggu selama berbulan-bulan, sampai rantai yang mengekangnya berkarat dan mudah dihancurkan. Dan ia sudah menunggu lama momen ini untuk menjadikan Guiscard sebagai sandera. Sementara itu, Etoile bersama para pengungsi dari benteng Saint Immanuel akhirnya tiba di ibu kota Ekbatana. Ia pun dibuat sangat terkejut dan tidak tahu harus berkata apa di saat melihat seisi kota yang sudah porak-poranda layaknya sebuah kota mati. Setelah bebas dari penjara, Raja Andragoras kemudian segera membebaskan Ratu Tahamine. Kendati sudah bebas, tapi sang ratu tetap memperlihatkan ekspresi yang sangat dingin seperti biasanya. Ia kemudian meminta pada Raja Andragoras untuk mengembalikan anaknya yang sudah diambil darinya. Tapi sang raja sama sekali tidak bergeming. Raja Andragoras kemudian membawa Ratu Tahamine pergi ke suatu tempat menggunakan kereta kuda. Kekalahan Jinong untuk merebut benteng Peshawar lantas membuat Raja Turan yang bernama Tokhtomis sangat kesal dan juga marah. Para jenderalnya lalu berdalih kalau mereka sebenarnya tidak kalah dan bahkan bisa mengalahkan pasukan Pars jika berhadapan langsung. Karena pasukan Pars hanya diisi oleh orang dungu yang mudah dikelabui. Salah satu jenderal Turan bernama Jimsa yang telah berhasil menyelinap ke dalam benteng Peshawar lalu melaporkan bahwa ia telah mendapat informasi jika 10.000 pasukan sekutu Pars sedang dalam perjalanan menuju benteng Peshawar. Sebelum pasukan itu tiba, Raja Tokhtomis kemudian memutuskan untuk menyerang benteng Peshawar di malam itu juga.
Kedatangan pasukan Turan pun langsung diketahui oleh Pangeran Arslan dan yang lainnya. Untuk memancing pasukan Pars keluar dari dalam benteng, Tokhtomis kemudian mulai menghabisi satu persatu para penghuni benteng yang berhasil mereka tangkap. Sesuatu yang tidak diduga oleh Narsus akan terjadi sebelumnya. Melihat kematian orang-orang yang tidak bersalah itu, lantas membuat Pangeran Arslan sangat marah. Ia lalu memutuskan untuk keluar dari benteng dan bertempur melawan mereka. Sementara di tempat yang berbeda, Jimsa bersama pasukannya berhasil menemukan sekumpulan prajurit yang bergerak di dalam kegelapan malam. Ia pun sangat yakin kalau itu adalah prajurit sekutu yang akan datang membantu pasukan Pars. Tanpa keraguan, Jimsa kemudian memerintahkan prajuritnya untuk melakukan penyerangan, walaupun dalam keadaan gelap gulita. Kembali ke medan peperangan, di mana pasukan Pars yang dipimpin oleh Pangeran Arslan bertempur dengan sangat sengit menghadapi pasukan Turan. Pangeran Arslan yang tidak memiliki rasa gentar sedikit pun, kemudian langsung menyerang Raja Tokhtomis. Keduanya pun saling beradu pedang satu sama lain. Akan tetapi, Pangeran Arslan belum cukup kuat untuk menahan serangannya. Di saat Pangeran Arslan sudah terpojok, Gif yang sudah kembali tiba-tiba datang membantunya. Narsus lalu meminta Raja Turan itu untuk menyerah, sebab pasukan khusus yang dikirimnya ke tempat lain sudah dikalahkan. Karena faktanya, tidak ada pasukan sekutu yang akan datang untuk membantu Pars. Itu hanyalah informasi palsu yang sengaja disebarkan oleh Narsus untuk mengelabui Turan agar membagi dua pasukannya. Di dalam gelapnya malam, para prajurit yang dipimpin oleh Jimsa tidak menyadari jika mereka sebenarnya saling menyerang satu sama lain. Mengetahui itu seketika membuat Raja Tokhtomis sangat marah. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang. Tapi Daryun yang berada di barisan terdepan pasukan Pars dapat dengan mudah memukul mundur mereka. Atas hal itu, Raja Tokhtomis secara terpaksa menarik mundur pasukannya yang tersisa. Dengan demikian, peperangan yang terjadi di benteng Peshawar berakhir dengan mundurnya pasukan Turan. Setelah pertempuran itu, Gif lalu melaporkan jika Hilmes juga sedang mengincar pedang Ruknabat. Ia juga memberitahukan jika keberadaan pedang itu kini ada pada Bodin. Atas pertempuran yang berhasil mereka menangkan, Pangeran Arslan pun sangat berterima kasih pada semua orang yang telah ikut berjuang. Terlebih lagi pada Tus dan pasukannya, yang telah berhasil mengelabui pasukan musuh tanpa menerima luka yang serius. Walau kinerjanya tidak mencolok, tapi keberhasilan Tus membuat mereka dapat mengalahkan pasukan Turan dengan mudah. Pada waktu yang bersamaan, seorang prajurit tiba-tiba melaporkan bahwa kereta kuda yang dibawa oleh Raja Andragoras sedang menuju ke benteng. Kedatangan sang raja lantas sangat mengejutkan Daryun dan yang lainnya. Mereka tidak menduga jika Raja Andragoras bisa kabur sendirian. Pangeran Arslan kemudian langsung mengungkapkan kekhawatirannya pada sang ayah setelah sang ayah dikabarkan ditangkap oleh Lusitania. Alih-alih mengapresiasi rasa kekhawatirannya, sang raja malah berkata, jika hanya seorang rajalah yang memiliki hak untuk memimpin pasukan. Dan orang yang telah melanggar wewenang itu tidak ada bedanya dengan melakukan pengkhianatan. Seperti apa yang telah dilakukan Pangeran Arslan saat ini. Sebagai hukuman, sang raja lalu memerintahkan Pangeran Arslan untuk pergi mengumpulkan prajurit baru ke pesisir selatan. Dan jangan pernah kembali sampai pasukannya mencapai 50.000 prajurit. Pangeran Arslan juga dilarang untuk membawa seorang pun bersamanya. Semua orang yang ada di tempat itu pun sangat terkejut mendengarnya, karena hal itu sama saja dengan mengasingkan sang pangeran. Di tempat yang berbeda, Jinong yang sangat marah atas keputusan Raja Tokhtomis untuk mundur dari medan peperangan, kemudian memutuskan untuk menghabisi Raja Turan tersebut. Setelah itu, ia lalu menyatakan dirinya sebagai penguasa Turan yang baru. Sementara di lain sisi, Hilmes yang masih mencari jejak keberadaan Bodin, secara kebetulan melihat para bandit yang menyerang sebuah kereta kuda. Di saat melihat seorang wanita yang ada di dalam kereta kuda itu, Hilmes kemudian mulai membantai para bandit itu satu persatu. Ternyata, wanita yang ada di dalam kereta kuda itu adalah putri kerajaan Maryam bernama Irina, yang tidak bisa melihat. Wanita itu pun sangat berterima kasih pada Hilmes karena telah menyelamatkan mereka. Ia juga berkata bahwa saat ini dirinya sedang mencari Pangeran Hilmes dari kerajaan Pars. Di saat mendengar suara Hilmes, wanita itu pun langsung menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya adalah Hilmes. Namun,
Hilmes berkata kalau ia tidak mengenal siapa wanita itu. Sebelum pergi, Hilmes lalu memberikan mereka sebuah tiket masuk ke Ekbatana untuk berlindung di sana. Pertemuan dengan wanita itu lantas membuat Hilmes kembali mengingat masa lalunya. Hari di mana ia harus melewati percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh pamannya Andragoras. Tapi dirinya masih bisa selamat berkat penyihir hitam yang datang menyelamatkannya dan kemudian membawanya kabur ke Mariam untuk bersembunyi. Penyihir hitam mengaku bahwa dirinya mempunyai hubungan dekat dengan kakek Hilmes, Raja Gotarzes II. Selama berada di sana, Raja Mariam meminta Hilmes untuk tidak mencolok agar tidak memancing kecurigaan. Karena jika orang-orang tahu bahwa Hilmes adalah anak dari Raja Pars terdahulu, maka dirinya sendiri yang akan berada di dalam bahaya. Di saat sedang melatih kemampuan berpedangnya, Hilmes secara tak sengaja bertemu dengan Putri Irina yang kerap menyendiri. Mereka pun saling berkenalan dan mulai dekat sejak saat itu. Hingga pada suatu hari, Hilmes akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah seorang pangeran dari kerajaan Pars. Jika berhasil merebut kembali tahta kerajaan Pars, Hilmes berjanji akan membawa Irina kemanapun yang diinginkannya untuk membebaskannya dari kehidupan istana yang selama ini selalu mengekangnya. Setelah beberapa tahun berlalu, penyihir hitam kembali datang menemui Hilmes, hanya untuk memintanya segera bersiap merebut kembali tahta Pars yang telah diambil darinya. Karena Raja Andragoras telah memberikan gelar putra mahkota pada putranya yang bernama Arslan. Di malam yang sama, Lusitania melakukan penyerangan ke kerajaan Mariam. Untuk menyelamatkan dirinya, Raja Mariam kemudian memilih untuk tunduk dan menyerahkan segalanya kepada Lusitania. Di tengah kekacauan itu, Hilmes lalu pergi untuk menjalankan misi balas dendamnya dan menjadi pria bertopeng perak sejak saat itu. Ia pun tidak menyangka jika dirinya akan bertemu kembali dengan Irina setelah kejadian di malam itu. Seorang prajurit pengintai kemudian datang melaporkan bahwa ia telah berhasil menemukan keberadaan Bodin yang saat ini telah berhasil merebut bekas kerajaan Mariam dan kini sedang merencanakan pemulihan kerajaan itu. Sementara keputusan Raja Andragoras untuk mengasingkan Pangeran Arslan lantas membuat orang-orang yang dekat dengan Pangeran Arslan merasa sangat marah. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Pada hari itu juga, Pangeran Arslan pun langsung memulai perjalanannya menuju pesisir selatan. Ia pun kini sudah benar-benar yakin kalau dirinya bukanlah anak kandung sang raja. Di tengah rasa kegundahannya, Narsus meminta Darion untuk tetap tenang karena ia sudah merencanakan sesuatu. Secara tiba-tiba, seorang prajurit melaporkan bahwa kandang kuda dan menara pengawas sedang kebakaran. Ternyata, itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Narsus. Darion bersama yang lainnya kemudian menggunakan situasi itu untuk kabur dari benteng. Tapi langkah mereka langsung dihadang oleh Kisward yang lebih memilih untuk patuh pada perintah sang raja. Darion pun tak punya pilihan selain bertarung melawannya. Pada waktu yang bersamaan, Faranggis kemudian datang untuk membantunya. Alhasil, mereka semua pun berhasil keluar dari benteng tersebut. Dengan cepat, mereka bertujuh lalu segera menyusul Pangeran Arslan dan kembali menyatakan bahwa mereka hanya setia kepada Pangeran Arslan sekalipun harus menentang perintah sang raja. Pangeran Arslan pun sangat senang dan juga terharu atas kesetiaan mereka. Saat dalam perjalanan, mereka dihadang oleh para bandit yang berasal dari klan Zod. Tapi ketika Alfred memperlihatkan dirinya, para bandit itu seketika tunduk dan bahkan bersedia mengawal mereka menuju kota Gilan di pesisir selatan. Mereka juga mengaku siap datang kapanpun jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kota pelabuhan Gilan adalah sebuah kota perdagangan yang cukup makmur yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Pars. Banyak orang-orang dari berbagai negeri yang datang untuk berdagang ke kota tersebut. Tapi ada satu pemandangan yang cukup mengganggu Pangeran Arslan di kota itu. Yang mana di kota itu terdapat banyak budak yang dipaksa untuk bekerja. Setelah berjalan-jalan di kota, Narsus kemudian membawa mereka menemui teman lamanya yang bernama Shagat, seorang saudagar maritim Gilan yang dulu pernah belajar bersama dengan Narsus di Akademi Para Bangsawan. Shagat kemudian langsung menjamu mereka semua dengan sangat baik. Setelah mendengar tujuan kedatangan Pangeran Arslan, Shagat lalu mengatakan bahwa dekrit yang dikeluarkan oleh Pangeran Arslan untuk menghapus perbudakan telah sampai ke kota ini.
Dan hal itu tentunya akan mendapat tentangan dari para saudagar di kota ini yang tidak menyetujuinya. Karena seperti yang sudah mereka lihat, memiliki budak kuli sangat diperlukan untuk mempercepat pekerjaan. Walau begitu, Shagad meminta Pangeran Arslan untuk tidak khawatir. Sebagai saudagar dan juga rakyat Pars, Shagad berkata bahwa dirinya akan memberikan bantuan apapun yang diperlukan. Tapi ketika berbicara empat mata dengan Narsus, Shagad malah mengatakan hal yang berbeda. Menurutnya, impian Pangeran Arslan untuk menghapus sistem perbudakan hanyalah cerita fantasi seorang anak muda. Narsus pun tidak memahami kenapa Shagad berpikiran seperti itu. Padahal saat di akademi dulu, Shagad adalah orang yang sangat menentang perbudakan. Shagad lantas berdalih jika waktu sudah mengubah dirinya. Ia bahkan telah merasakan sendiri betapa praktisnya perbudakan. Jika tanpa menggunakan sistem ini, kota Gilan mungkin tidak akan semakmur sekarang. Shagad kemudian coba mengajak Narsus untuk bekerja sama dengannya. Tapi Narsus langsung menolaknya mentah-mentah dan berkata kalau saat ini yang harus dilakukannya adalah membantu Pangeran Arslan mewujudkan impiannya. Pada keesokan harinya, Pangeran Arslan mendatangi kantor Gubernur Jenderal Kota Gilan yang bernama Pelagius. Setelah melihat kekayaan yang dimiliki oleh Kota Gilan, Daryun kemudian bertanya, kenapa Gilan tidak mengirimkan bantuan saat ibu kota diserang? Pelagius lantas berdalih, jika ia juga mendapat banyak masalah dari para bajak laut yang kerap menyerang kapal yang hendak berlabuh di kota. Di tengah pembicaraan itu, mereka secara kebetulan melihat kapal milik seorang saudagar yang diserang oleh para bajak laut saat hendak berlabuh di kota. Tidak tinggal diam, Daryun, Gave, dan Faranggis kemudian datang untuk membantu mereka. Ketika mendengar nama Daryun, para bajak laut itu pun langsung kabur menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sebab nama Daryun sendiri sudah dikenal di seantero negeri sebagai kapten kavaleri Pars yang terkuat. Kapten kapal itu yang bernama Grace pun sangat berterima kasih pada Daryun dan yang lainnya karena telah membantunya melawan para bajak laut. Sebagai ungkapan terima kasih, pria itu lalu mentraktir mereka semua makan dan minum di sebuah kedai. Narsus kemudian memberitahukan apa tujuan mereka datang ke kota ini, yaitu untuk mengumpulkan 50.000 prajurit baru atas perintah Raja Andragoras. Dan untuk mengurus pasukan sebanyak itu, tentunya akan membutuhkan biaya yang besar. Karena itulah mereka membutuhkan bantuan dari para saudagar kota Gilan untuk menggelontorkan dana guna membiayai para prajurit. Sebagai balas budi karena sudah membantunya, Grace kemudian mengatakan kalau dirinya akan membicarakan hal itu ke para saudagar lainnya. Ia juga meminta Pangeran Arslan untuk tidak khawatir sebab dirinya akan menjadi pendana yang pertama. Kini mereka tinggal mencari cara untuk mengatasi Pelagius yang tampaknya tidak bisa dipercaya. Narsus kemudian merencanakan sesuatu. Sementara di lain sisi, Pelagius memerintahkan seorang pelayan untuk menyimpan catatan lokasi upeti yang ia sembunyikan. Sesaat kemudian, Grace mendatanginya dan melaporkan bahwa dirinya berhasil kembali dengan muatan penuh berkat bantuan Daryun dan teman-temannya. Di samping itu, ia juga telah membawa oleh-oleh dari negeri Sutra untuk Pelagius, yaitu seorang wanita cantik yang akan selalu menemaninya. Pelagius sama sekali tidak menyadari jika wanita itu adalah Faranggis yang sedang menyamar. Sementara di tempat yang berbeda, Gif masih terus mencari bukti catatan korupsi yang telah dilakukan oleh Pelagius. Pada waktu yang bersamaan, wanita pelayan sebelumnya datang untuk menyimpan catatan rahasia yang diberikan oleh Pelagius. Gif yang melihat itu kemudian langsung menggunakan jurus godaan mautnya. Sementara Pelagius yang sudah mabuk berat oleh anggur yang terus dicekoki oleh Faranggis, kemudian mulai mengoceh bahwa dirinya akan kabur ke negeri lain membawa semua harta yang telah disembunyikannya. Sebab kerajaan Pars kini sudah tak punya masa depan lagi. Ia lalu mengajak Faranggis untuk ikut bersamanya. Alih-alih menjawabnya, Faranggis malah membantingnya dan membawanya ke hadapan Pangeran Arslan. Pelagius lalu diminta untuk mengakui kejahatannya yang telah menggelapkan pajak dari rakyat Gilan. Namun, Pelagius malah coba membantah dan mengatakan jika apa yang dituduhkan padanya tidak ada buktinya. Di saat itu juga, Gif kemudian datang dengan membawa catatan rahasia yang telah berhasil ditemukannya, yang seketika membuat Pelagius mati kutu dan tak bisa mengelak lagi.
Atas tindakan korupsi yang dilakukannya, Pangeran Arslan kemudian memecat Pelagius dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Kota Gilan. Tak butuh waktu lama, berita pemecatan Pelagius pun langsung tersebar ke seluruh kota. Sampai Gubernur Jenderal pengganti terpilih, Kota Gilan akan berada di bawah pemerintahan Pangeran Arslan. Pangeran Arslan kemudian mengembalikan 200 koin perak kepada masing-masing seluruh warga kota. Hal itu dilakukan untuk menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan Pelagius. Tapi Syagad sama sekali tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Pangeran Arslan. Menurutnya, mengasihani orang-orang miskin sama sekali tidak ada gunanya. Sebab kota ini bisa makmur seperti sekarang berkat para saudagar. Sementara itu, Narsus berpikir kalau masalah kota ini masih belum berakhir. Setelah memeriksa catatan para korban bajak laut sebelumnya, Narsus menyadari satu hal, yang mana para bajak laut itu selalu muncul saat ada kapal yang membawa barang mewah dan berharga. Seakan mereka sudah tahu barang yang akan mereka incar. Narsus sangat yakin jika ada seseorang yang telah membocorkan informasi kepada mereka. Dan orang seperti itu hanyalah pengecut licik yang ingin mengambil keuntungan tanpa melakukan apapun. Beberapa waktu kemudian, kapal-kapal bajak laut mulai berdatangan untuk menyerbu kota Gilan. Kedatangan mereka pun sudah diduga oleh Narsus sebelumnya. Karena itulah ia sudah membuat sebuah rencana untuk mengatasi para bajak laut tersebut. Dengan memanfaatkan arus kuat dari saluran air yang menuju lautan, mereka kemudian melepaskan rakit-rakit berisikan minyak menuju kapal para bajak laut itu, lalu memanahnya dengan panah berapi, yang kemudian membuat kapal para bajak laut itu mulai terbakar. Tidak hanya itu, Dariun yang memimpin para pelaut kota Gilan juga datang menyerang mereka. Tak butuh waktu lama, para bajak laut itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara yang masih hidup ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di malam harinya, Syagad mendatangi para bajak laut itu. Ternyata, Syagad adalah orang yang selama ini telah memberikan informasi kepada mereka. Setelah berhasil merebut ibu kota kerajaan pada 6 bulan yang lalu, Lusitania terlena oleh kemenangan. Tapi kini tanda kemenangan itu sudah tidak terlihat lagi. Ibu kota Ekbatana saat ini terlihat seperti sebuah kota mati. Sementara itu, Guiscard memanfaatkan kaburnya Raja Andragoras untuk mengurung kakaknya Raja Inokentis. Ia pun akhirnya memegang kekuasaan penuh Lusitania. Walau begitu, dirinya dibuat sangat pusing oleh berbagai masalah di kota yang terus mendatanginya, seperti persediaan air yang semakin menipis, dan juga para prajurit Lusitania yang dengan sesuka hati menghabisi para warga kota Ekbatana. Di lain sisi, Etoil masih terus mencari pertolongan untuk korban luka yang dibawanya. Namun, ia tidak bisa menemukan seorang pun yang mau membantunya. Di tengah rasa frustasinya, ia tak sengaja melihat Raja Inokentis yang memanggil dirinya dari sebuah celah di kastil. Sang raja mengatakan jika para bawahan Guiscard telah mengurung dirinya, dan Guiscard kemungkinan tidak mengetahuinya. Sang raja lalu meminta bantuan Etoil untuk memberitahukan pada Guiscard mengenai kondisinya saat ini. Di malam harinya, para prajurit Guiscard melaporkan jika mereka telah menangkap seorang wanita yang mengaku sebagai putri kerajaan Mariam. Guiscard kemudian pergi menemui wanita itu yang dikurung di sebuah ruangan. Di saat Guiscard mendekatinya, Irina kemudian coba menyerangnya dengan sebuah pisau, tapi Guiscard dapat dengan mudah menangkisnya. Sementara itu, pengawal Irina yang bernama Merlane coba membuka pintu sel penjara yang mengurungnya. Setelah bertemu dengan Irina, Guiscard kemudian didatangi oleh Etoil yang ingin memberitahukan mengenai kondisi sang raja. Guiscard lantas berdalih jika apa yang dikatakan oleh kakaknya tidak benar. Ia menempatkan sang raja di sana agar cepat pulih dari sakitnya. Untuk membuktikan perkataannya, Guiscard lalu memerintahkan Etoil untuk membawa sang raja padanya. Namun di balik perintah itu, Guiscard diam-diam telah merencanakan sesuatu. Di malam itu juga, Etoil kemudian membawa sang raja ke suatu tempat seperti yang diperintahkan oleh Guiscard. Bukannya bertemu dengan adiknya, sang raja malah bertemu dengan Irina di tempat itu. Di saat mengetahui jika orang yang mendatanginya adalah Raja Lusitania, Irina kemudian perlahan mendekatinya dengan sebuah pisau. Wanita itu mengatakan kalau ia akan membalaskan kematian orang-orang Mariam yang telah dibantai oleh Lusitania. Dengan penuh rasa amarah,
Irina kemudian langsung menikamkan pisaunya ke tubuh Raja Lusitania itu. Para prajurit kemudian mulai berdatangan di saat mendengar teriakan sang raja. Tapi untungnya, luka Raja Inokentis tidak terlalu parah berkat lemak kulitnya yang sangat tebal. Mengetahui itu lantas membuat Guiscard sangat kesal dan juga jengkel. Skenarionya untuk menghabisi sang kakak berakhir dengan kegagalan. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, ia kemudian menjatuhi hukuman mati pada Etoile dan Irina dengan menuduh mereka telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang raja. Hal itu lantas membuat Etoile sangat marah dan merasa dirinya sudah dijebak, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membela dirinya. Eksekusi keduanya pun langsung dilaksanakan pada malam itu juga. Sementara itu, tampak Merlin yang sudah berhasil kabur dari penjara. Ia pun sudah bersiap untuk menembak Guiscard dan membawa Irina kabur sebelum eksekusi terjadi. Namun tiba-tiba, Hilmes bersama pasukannya datang menyerbu masuk ke dalam benteng. Ia kemudian langsung melepaskan Irina dari tiang pancang pembakaran. Hal itu lantas membuat Guiscard sangat marah. Sebelum pergi dari tempat itu, Hilmes lalu menegaskan bahwa kerjasama di antara mereka sudah berakhir. Merlin juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Etoile dari eksekusi. Ketika Etoile menanyakan kenapa Merlin menyelamatkannya, Merlin mengatakan jika dirinya tak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum begitu saja. Selain mengawal Putri Irina, Merlin juga memberitahukan jika dirinya sedang mencari adiknya yang bernama Alfred. Ketika mendengar nama itu, Etoile pun langsung mengingat seorang gadis dengan nama yang sama di pasukan Pangeran Arslan. Setelah Merlin menyebutkan ciri-cirinya, Etoile pun sangat yakin kalau Alfred yang dikenalnya adalah adik dari Merlin. Mengetahui jika Merlin ingin pergi menemui Alfred, Etoile kemudian memutuskan ikut bersamanya untuk menemui Pangeran Arslan. Sementara itu, Pangeran Arslan dan yang lainnya mendengar informasi dari Kapten Bajak Laut yang mereka tangkap, bahwa di Pulau Safdi terdapat sebuah harta karun yang sudah tersembunyi selama puluhan tahun. Jumlahnya dirumorkan mencapai ratusan juta keping emas. Pangeran Arslan kemudian memutuskan untuk mengirim Daryun dan Narsus berlayar ke pulau tersebut. Di malam harinya, para bajak laut yang lain mulai berdatangan ke kota Gilan atas perintah Shagad. Dengan kepergian Daryun, Shagad sangat yakin kalau mereka bisa merebut kekuasaan kota Gilan dari Pangeran Arslan. Ternyata, rumor mengenai harta karun itu hanyalah informasi palsu untuk mengelabui Pangeran Arslan. Para bajak laut itu kemudian langsung menyerbu masuk ke dalam kota. Mereka juga berusaha menerobos masuk ke dalam kantor Gubernur Jenderal Kota Gilan yang kini diduduki oleh Pangeran Arslan. Secara terang-terangan, Shagad lalu memperlihatkan dirinya sebagai dalang dari kekacauan ini. Ia juga meminta Pangeran Arslan untuk segera menyerah. Shagad pun berpikir jika dirinya sudah menang dan akan segera menguasai kota Gilan. Tapi secara tidak terduga, Narsus dan para anggota klan Jot datang untuk menghentikan para bajak laut itu. Dan ternyata, Narsus sudah mengetahui kalau informasi mengenai harta karun itu adalah informasi palsu. Mereka berpura-pura pergi ke pulau itu untuk memancing Shagad memperlihatkan dirinya sebagai dalang di balik serangan para bajak laut. Beberapa di antara para bajak laut itu kemudian mencoba untuk kabur, tapi Farangis dan Jaswan tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Bahkan, para warga kota juga ikut membantu menyerang para bajak laut itu. Di saat melihat kedatangan Daryun, Shagad yang sudah terpojok kemudian memilih untuk kabur dari kota itu menggunakan kapal. Tapi Narsus dan beberapa prajurit dengan cepat langsung mengejarnya. Kini kedua teman lama itu pun harus saling beradu pedang satu sama lain. Shagad sendiri sangat terkesan dengan Narsus yang bisa mengetahui bahwa dirinya adalah dalang di balik serangan para bajak laut. Narsus lalu mengatakan kalau Shagad terlalu memperlihatkan watak aslinya. Ia pun sangat menyayangkan orang secerdas Shagad harus menggunakan cara yang tidak terhormat. Pertarungan itu pun berakhir dengan kemenangan bagi Narsus. Walau sudah ditangkap, tapi Shagad sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut dan bersalah sedikit pun. Bahkan ketika ia sudah dibawa ke hadapan Pangeran Arslan. Tapi ketika Pangeran Arslan mengatakan kalau ia akan menyerahkan Shagad ke pedagang budak, Shagad pun sangat terkejut dengan apa yang didengarnya. Pangeran Arslan menghukumnya untuk menjalani hidup menyedihkan sebagai budak selama 1 tahun, agar Shagad merasakan bagaimana sakitnya dipekerjakan dengan paksa.
Karena Shagad adalah orang yang pernah dianggap Narsus sebagai teman, Pangeran Arslan pun mendoakannya supaya menjadi orang yang mempunyai rasa iba. Setelah peristiwa itu, banyak para saudagar yang kemudian menyatakan dukungannya terhadap Pangeran Arslan. Sebagai ungkapan terima kasih, Pangeran Arslan lalu memberikan sebuah bendera kehormatan kepada anggota klan Zod atas bantuan mereka. Bendera itu juga nantinya akan menjadi lambang identitas klan mereka. Beberapa hari kemudian, Ethoil bersama Merlin akhirnya sampai di kota Gilan. Dengan penuh rasa putus asa, Ethoil lalu meminta bantuan Pangeran Arslan untuk mengirim pasukan ke Ekbatana dan menolong Raja Inokentis. Sebuah permintaan yang kemudian sangat mengejutkan mereka semua. Ethoil sendiri sadar jika dirinya memang tidak layak untuk meminta bantuan, tapi dirinya kini tak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai bantuan. Ia juga memberitahukan bahwa Guiscard lah yang memegang kekuasaan saat ini. Dari awal, Narsus sudah mengetahui kalau Raja Inokentis hanya dijadikan boneka oleh adiknya. Di tengah pembicaraan itu, Merlin lalu memperkenalkan dirinya yang berasal dari klan Zod. Mereka pun dibuat sangat kaget di saat mengetahui kalau dia adalah kakak Alfred. Merlin lalu meminta Alfred untuk kembali ke klan mereka, karena ayah mereka telah mewasiatkan bahwa Alfred akan menjadi penerusnya sebagai kepala klan Zod. Tapi Alfred menolak dan sama sekali tidak ingin menjadi penerus kepala klan. Ketika ditanya mengenai kondisi Ekbatana saat ini, Merlin memberitahukan jika Guiscard sedang berseteru dengan seorang pria bertopeng yang bernama Hilmes. Mendengar nama itu, Alfred lalu memberitahukan jika Hilmes lah yang telah membunuh ayah mereka. Mengetahui itu kemudian membuat Merlin pun sangat menyesal tidak menghabisinya saat itu. Sementara di tempat yang berbeda, Raja Andragoras mengumpulkan semua pasukannya di benteng Peshawar untuk melakukan serangan penuh ke Lusitania. Di malam harinya, Kishward secara tak sengaja menemukan surat rahasia yang dikirim oleh Fahris untuk Bahman. Surat rahasia yang sampai saat ini belum diketahui apa isinya. Di saat hendak membaca surat itu, Ratu Tahamine tiba-tiba datang dan memintanya dari Kishward. Surat itu kemudian dibakar oleh Raja Andragoras tepat di hadapan Kishward. Sang raja mengatakan jika Kishward tak perlu mengetahui apa isi dari surat tersebut. Atas hal itu, Kishward pun semakin yakin jika Pangeran Arslan memang tidak memiliki darah keluarga kerajaan Pars. Sedangkan itu, Ethoil terus membujuk Pangeran Arslan untuk segera melakukan penyerangan ke Ekbatana. Sebagai balasannya, Ethoil berjanji akan meyakinkan Raja Inokentis untuk keluar dari Ekbatana dan mengembalikan semua harta yang telah mereka rampas. Narsus kemudian langsung memotong ucapannya, karena Ethoil bukanlah orang yang layak untuk membuat janji seperti itu. Di tengah pembicaraan itu, Elam tiba-tiba datang melaporkan jika saat ini Raja Andragoras bersama pasukannya sudah bergerak menuju ibu kota Ekbatana. Sementara di tempat yang berbeda, Bodin berusaha meyakinkan para rakyat Maryam jika dirinya pasti akan membangun kembali kerajaan Maryam yang saat ini sudah hancur. Dengan pedang pusaka Ruhnabat yang ada di tangannya, Bodin sangat yakin jika kemenangan akan mereka dapatkan. Di tengah orasi yang dilakukannya, Hilmes dan pasukannya tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam tempat itu. Serangan dadakan itu lantas membuat Bodin terkejut dan juga sangat kewalahan. Tak ada pilihan lagi, Bodin kemudian memilih untuk kabur dari tempat itu. Dan pada akhirnya, pedang pusaka Ruhnabat pun kembali ke tangan Hilmes. Setelah berpikir panjang, Pangeran Arslan kemudian memutuskan untuk ikut bertempur ke ibu kota Ekbatana. Walaupun pasukannya belum mencapai 50.000 prajurit, tapi mereka tak bisa hanya berdiam diri dengan apa yang sedang terjadi. Walau begitu, mereka hanya akan membuat Lusitania pergi meninggalkan Ekbatana. Dan hal itu tentunya akan berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh sang ayah, yang tidak segan-segan untuk menghabisi Lusitania. Pangeran Arslan tidak ingin perselisihan dan dendam terus kembali terulang di antara Lusitania dan juga Pars. Karena itulah dirinya sudah siap jika harus berselisih dengan sang ayah. Pada keesokan harinya, Pangeran Arslan mengumpulkan semua pasukannya untuk berangkat menuju ibu kota Ekbatana. Di lain sisi, Hilmes juga bergerak menuju ibu kota untuk merebut kembali tahta kerajaan yang dirampas darinya.